Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Saudara sayyidat yasuruna liqa'ana nahar al-yawm an naltaqiya bikum jami'an ونريد أن نستمر دراستنا في اللغة العربية للمستوى المتقدم الثاني بمعهد اللغة وعلوم القرآن جاكرتا. ونبدأ kita mulai dengan sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sayyidat, al-yawm nurid an nata'allam mawdu'an 'anil idafat. Hari ini kita akan bicara tentang idafat. Ya. Sesuatu yang sesungguhnya sudah familiar, sudah lazim di telinga Bapak Ibu tentang idhofat. Gitu ya. Tentang idhofat. Tapi tidak salahnya kalau kita ulang-ulang ya Bapak Ibu ya. Oke. Izinkan saya untuk menampilkan ke layar Bapak Ibu idhofat. Gitu ya. Apa itu idhofat? Kasih Bunda Adri. Ini dia. Dars Ats-Tsalitsa Asyara. Pelajaran ke-13. Sudah tampak ya Bapak Ibu mudah-mudahan ya di layar. Oke. Bahasanya hari ini adalah tentang apa itu al-idhafat. Tapi di atas itu ada tulisan kecil tuh. Tadzakkaru ma ta'allamtumuhu sabiqa. Artinya coba ingat-ingat apa yang sudah dipelajari dulu. Gitu ya. Ingat-ingat apa yang telah dipelajari dulu. Al-idhafah gitu ya. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Baik. Jadi kalau yang namanya idhofat itu, Bapak Ibu, namanya idhofat, ya di dalamnya terkandung dua unsur, yaitu unsur mudhaf dan unsur mudhaf ilaih. Gitu ya, Bapak Ibu. Saya ulang lagi. Kalau ada mengenal kata idhofat, istilah idhofat, maka berarti istilah itu terkandung di dalamnya rangkaian kalimat terdiri dari rangkaian struktur kata dalam kalimat yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf disebut pertama, selanjutnya adalah mudhaf ilaih. Apa mudhaf? Kita coba mengingat kembali. Mudhaf adalah isim yang akan disandarkan, dikaitkan kepada kata selanjutnya. Umumnya kata selanjutnya itu adalah isim. Isimnya bisa juga fiil, tetapi nanti ada penjelasan lanjutan. Secara umum isim. Jadi isim yang dikaitkan, disandarkan kepada kata sebelumnya sehingga nanti menjadi satu kesatuan makna. Begitu. Itu namanya mudhaf. Nah, mudhaf itu bunyi akhirannya bisa a, bisa i, bisa u. Bisa A, bisa I, bisa U. Yang tidak boleh an, in, un, itu yang nggak boleh. Bahkan pada mudhaf itu, ya, secara umum tidak boleh pakai alif lam. Nggak boleh pakai alif lam, ya, pada idhofat ma'nawiyat, dan tidak boleh pakai tanwin. Nah, itu aja cirinya. Kalau Bapak Ibu ketemu isim, nggak ada tanwinnya, nggak ada alif lamnya, gitu ya, itu patut curigai kalau dia tuh mudhaf. Adapun mudhaf ilaih cirinya adalah selalu majrur. Majrur itu salah satu tandanya kasroh. Begitu ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Idhofat yang dulu yang pernah dipelajari bersama kami di tingkat dasar 3 dulu namanya idhofat ma'nawiyah tuh Bapak Ibu. Ma'nawiyah. Nah, hari ini kita akan coba tambahkan satu lagi wujud idhofat. Namanya idhofat al-lafziyah. Tapi
sebelum kita bahas idhofat lafziyah, tentu harus ada dasarnya. Nah, dasarnya idhofat ma'nawiyah yang pernah kita bahas dahulu. Coba, saya ingin mengulang sedikit tentang idhofat ma'nawiyah ini. Ataitu baital Umawi, saya mendatangi rumah Umawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataitu baital Umawi, saya mendatangi rumah, baita rumah. Al Umawi, ya, orang Muawiyah. Amsi fi sahatid dari. Amsi fi sahatid dari. Saya berjalan di halaman rumah. Nomor 3, yazharul hayau fi wajhil khalifah. Tampak rasa malu, tampak ya, rasa malu di wajahnya khalifah. Gitu. Yasma'ur Rasyid kalam ar-rajul. Khalifah Rasyid mendengarkan ucapan orang. Nah, idhofat semua ini, Bapak Ibu perhatikan, di dalam tulisan itu ada tulisan biru dan ada tulisan merah. Biru semua itu isim semua, isim. 4. Lalu yang merah, Umawi dari Khalifah Rajul, itu isim juga. Nah, gabungan antara isim bait sama Umawi, sahat sama dar, wajih sama Khalifah, kalam sama Rajul, itu namanya idhofat. Idhofat namanya. Mudhofnya yang biru tuh, bait, sahah, wajih, kalam. Nah, kalau idhofat ini mudhof ilaihnya itu ma'rifat, seperti al-Umawi kan ma'rifat tuh. Ad-Dar kan ma'rifat, al-Khalifah kan ma'rifat, ar-Rajul ma'rifat. Maka idhofat ya, ini fungsinya ta'rif namanya. Kenapa ta'rif? Karena isim yang setelahnya baita, saha, wajah, kalam itu kan nakiroh. Nah, dikaitkan kepada Umawi agar baita yang nantinya nakiroh itu menjadi ma'rifat. Nah, menjadikan ma'rifat itu dalam bahasa namanya ta'rif, fungsi ta'rif, menjadikan ma'rifat. Sahah, nomor 2, sahah itu nakiroh. Nggak ada alif lamnya kan nakiroh. Maka ketika digabung kepada kata dar yang ma'rifat, maka sahah sekarang berubah fungsi menjadi ma'rifat. Berubah posisi menjadi ma'rifat. Maka merubah dari nakiroh menjadi ma'rifat, itu namanya ta'rif. Begitu juga wajhi, begitu juga kalam. Wajhi, kalam aslinya nakiroh. Digandeng kepada kata yang ma'rifat, khalifah, digandeng kepada ma'rifat, rojul. Maka sekarang wajib lagi namanya nakiro jadi ma'rifat. Dari mana ma'rifatnya? Karena digandeng kepada kata ma'rifat. Nah, fungsi namanya fungsi ta'rif. Ta'rif dari kata-kata ma'rifat. Nah, selanjutnya perhatiin Bapak Ibu. Kata bait, saha, wajah, kalam, semuanya isim biasa, isim bukan kata sifat. Rumah, halaman, wajah, ucapan itu bukan sifat, isim. Maka kalau mudhofnya isim, mudhofnya namanya idhofat ma'nawiyah. Jadi kalau mudhofnya itu isim, ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Asma, selanjutnya contohnya nih. Was asma'u buka tiflin. Saya mendengar tangisan anak. Tangisan anak. Tangisan kan bisa bukan anak aja, bisa macam-macam. Bisa tangisan ibu,
bisa tangisan orang yang dizolimi, macam-macam. Supaya nggak kemana-mana, ini tangisan anak kecil. Buka Atiflin. Wasalla ila baiti rajulin, kita sampai kepada rumah. Rumah apa? Rumahnya seseorang. Rajul itu seseorang. Siapa? Ya siapa saja seseorang, nggak disebut. Nakiroh tuh. Bait, rumah. Rumah kan nggak mesti punya orang. Rumah kan banyak. Ada rumah kucing, ada rumah singgah, rumah tahanan, rumah singgah. Nah ini spesifik rojul. Oh berarti rumahnya orang. Nomor 3, hadis sayyaratu amir. Ini mobilnya pemimpin. Amir, pemimpin. Mobil kan bisa macam-macam, mobilnya siapa saja. Oh ini mobilnya pemimpin. Tapi pemimpinnya nggak ketahuan, pokoknya pemimpin. Pimpinan, mobil pimpinan. Pimpinannya siapa? Mungkin banyak pimpinannya. Tapi mobil pimpinan. Kok tahu mobil pimpinan? Oh ya ada letternya di depan. Letternya. Nomor polisinya khas. Wah. Gitu ya. Gitu tuh. Oke. Ja'al Umawi bi'atbakin fakiyatin. Ya. Orang dari Muawiyah itu, orang Muawiyah itu datang dengan piring-piring buah. Piring-piring buah-buahan. Piring-piring kan bisa macam-macam isinya, piring nasi, piring lauk. Nah, kalau ini piring buah. Jadi spesifik. Nah, spesifik itu taksis dalam bahasa Arab, khusus. Khusus. Kapan? Kalau mudhof ilaihnya bukan ma'rifat tapi nakiro. Jadi buka tiflin idhofat. Idhofatnya ma'nawiyah. Iya ma'nawiyah. Kenapa? Karena isim. Buka, bait, sayyaro, adbak itu isim. Ini ma'nawiyah? Iya ma'nawiyah. Fungsi ta'rif dong? Bukan. Fungsi apa? Taksis. Kok bukan ta'rif? Karena kalau ta'rif mudhof ilaihnya ma'rifat. Kalau ini mudhof ilaihnya tiflin, rojulin, amirin, fakihatin, nakiroh. Berarti fungsi namanya taksis. Hanya untuk mengkhususkan saja jenisnya, bukan yang lain. Rumah kan banyak. Kan gitu ya. Nah itu maksudnya. Jadi idhofat yang mudhofnya isim, meja, kursi, anak, pintu, jam, lampu, pulpen, dan sebagainya lah. Itu isim tuh. Itu namanya idhofatnya idhofat ma'nawiyah. Fungsinya apa? Ada dua. Fungsi ta'rif atau fungsi taksis. Gimana membedakannya? Kalau fungsi ta'rif, mudhof ilaihnya ma'rifat. Gampangannya pakai alif lam, gampangannya pakai alif lam. Kalau taksis, nakiroh. Jadi kalau mudhof ilaihnya nakiroh, berarti taksis. Mudhof ilaihnya ma'rifat, berarti ta'rif. Berbeda dengan contoh berikut ini Bapak Ibu. Ar-rajulu katsirul mali 'azimul jah. Ini orang ini hartanya banyak tapi kedudukannya agung. Wibawanya agung. Katsirun mudhaf al-mal mudhaf ilaih. 'Azimun mudhaf al-jah mudhaf ilaih. Tapi ternyata katsir sama 'azim itu bukan kata benda, tapi kata sifat. Dia mudhaf ilaih? Ya, dia mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Yang biru, katsir. Mudhaf ilaihnya al-mal. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi mudhofnya kata benda. Kalau yang ini kata sifat. Ar-rajulu farighul qalbi. Orang ini kosong hatinya. Farig mudhaf, qalbi mudhaf ilaih. Farig isim sifat. Dia sifat. Oh, kalau sifat berarti bukan idhofat ma'nawiyah, tapi lafziyah. Lafaz. Lafziyah. 3. Al-khadimu kamilul aqli. Pelayan itu sempurna akalnya. Pinter, sempurna. Sempurna sifat. Karena dia kata sifat, mudhofnya, maka namanya mudhofnya, idhofatnya idhofat lafziyah. Al-Umawiyu hasanul zanni.
Mawi itu bagus persangkaannya. Bagus itu kata sifat. Maka kalau mudhofnya kata sifat, idhofatnya namanya lafziyah. Kalau mudhofnya kata benda, namanya maknawiyah. Itu aja tuh. Jadi al-qaidah al-idhafah naw'ani, idhafatun ma'nawiyatun, idhafatun lafziyatun. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Ada yang ingin tanya nggak sebelum kita lanjutkan? Siapa yang mau bertanya? Tentang macam idhofat nih, sebelum kita lanjutkan penjelasannya. Jadi idhofat itu ada berapa macam? Ada 2 macam. Sebenarnya Boleh silakan. kalau hidup yang sangat dengan arah seperti pola manzili gitu, seperti arah itu termasuknya maknawi apa lafziyah. Kasih contohnya. Qaula manzili amamal fasli. Iya, Ustaz. Itu maknawi ya. Maknawi ya, Ustaz. Maknawi ya. Baik. Yang lain? Itulah idhofat. Jadi idhofat itu mengkaitkan benda dengan kata setelahnya. Nah, setelah kata setelahnya apa? Ada 2 macam. Ada lafziyah, ada maknawiyah. Gimana bedainnya nih lafziyah maknawiyah? Caranya lihat aja mudhofnya. Terus kenapa? Kalau mudhofnya isim berarti maknawiyah. Kalau mudhofnya sifat berarti lafziyah. Itu aja udah. Nah, kata sifat itu dari mana taunya kita kata sifat? Nah, Bapak Ibu boleh nih ingat-ingat 3 pola ya, 3 pola. Ada 3 polanya. Dia masuk kategorinya kata sifat, ada 3 pola. Pertama, apa? Isim fa'il. Isim fa'il itu isim yang depannya huruf kedua, setelah huruf pertamanya itu ada alifnya ya. Fatih, hadir, aqil, salih. Itu isim fa'il. Dan yang lain-lainnya, isim fa'il yang lain-lainnya. Yang kedua, sifat itu apa? Isim maf'ul. Maf'ulun, mahmudun, mansurun, majruhun, maqtulun. Itu namanya isim maf'ul. Yang ketiga, sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah, bismillah. Sifat musyabbahah. Bagaimana cara mengetahui sifat musyabbahah? Kalau Bapak Ibu lihat tasrif 1, 2, 3, 4, 5. 1 fil madhi, 2 fil mudhari', 3 masdar, 4 isim fa'il, 5 isim maf'ul. Kalau ada isim fa'il bunyinya tidak pola fa'il, maka namanya sifat musyabbahah. Ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu ketemu bentuk keempat yang mestinya bunyinya fa'il, bukan fa'il. Pokoknya beda aja bunyinya. Maka itu namanya apa tadi? Sifat musyabbah. Contoh, kaburo yakburu, bentuk keempatnya tidak ada kabir, enggak ada. Apa bunyinya? Kabir. Oh, berarti itu sifat musyabbah.
Azuma ya'zumu, nggak ada azim, nggak ada. Berarti apa? Berarti sifat musyabbahah tuh Bapak Ibu. Gampang aja kan? Kalau dia bukan wazannya, polanya fa'il, berarti dia sifat musyabbah. Itu dia. Jadi kalau mudhofnya itu sifat, idhofatnya namanya lafziyah. Kalau mudhofnya kata benda, isim biasa, maka idhofatnya namanya maknawiyah. Gitu aja. Ayo kita lihat. Coba kita perhatikan contoh kalimat ini. Al-idhafat. Oh, benar. Nah, perhatikan nih. Al-muwazanah baina idhafat lit ta'rif wal takhsis. Jadi idhafat maknawiyah itu ada dua kan? Ada ta'rif, ada takhsis. Gimana membedakannya? Perhatikan Bapak Ibu, sebelah kanan sebelah kiri. Sebelah kanan itu ustaznya itu ma'rifat. Maka kalau saja ma'rifat, idhofatnya namanya maknawiyah ta'rif. Kalau sebelah kiri, baita ustadin, nggak ada alif lam yaitu ustadin, nakiroh. Berarti maknawiyah, tapi namanya litakhsis. Contoh yang ini nih. Hadza qalamu waladin. Ini adalah pulpennya anak. Waladin nakiro. Qalamu waladin berarti maknawiyah takhsis. Kalau nomor 2 hadza qalamul waladi, al waladnya kan ma'rifat. Berarti fungsinya apa? Ta'rif. Nomor 3, Muhammadin juga ma'rifat. Berarti fungsinya ta'rif. Baik. Sekarang kita berlatih ya Bapak Ibu. Halaman di buku kita buka halaman buku biru. Buku biru. Buku Bapak Ibu nih. Buku biru. Silakan. Tapi sebelum buka buku biru untuk latihan, ada yang ingin tanyakan? Silakan boleh tanya. Nanya boleh Pak Ustadz? Kenapa? Nanya dulu sebentar boleh? Jadi Boleh. kesimpulannya kan idhofat itu adalah isim yang disandarkan dengan kata selanjutnya isim atau fiil kan gitu. Betul. Nah, kalau isim plus isim juga yang isimnya sama dengan kata sifat, itu namanya idhofatnya lafziyah. Ulangi lagi. Kalau isim ya yang disandarkan dengan kata sifat yang mudhofnya isim yang disandarkan dengan mudhofnya kata sifat itu kan lafziyah, namanya idhofah lafziyah, betul? Sebentar, Kalau kalimatnya tadi sebentar. kalau isim plus isim maknawiyah gitu ya.
agak ada keliru itu resumnya. Apa namanya? Oh. Kesimpulannya agak keliru. Oh, Jadi bukan begini Pak, bukan isim dikaitkan kepada sifat, terbalik. oh, Sifat dikaitkan kepada yang disifatinya gitu. Jadi sifat dulu nyebutnya. oh, oh ya maksudnya mudofnya sifat gitu ya? Iya benar. Oke, Kalau kalau mudhofnya sifat, Hah? lafziyah, Oke, kalau mudofnya isim maknawiyah. ma'nawiyah. Betul. Nah, kalau mudofnya disandarkan dengan fiil belum ya? Itu dzaraf, itu belum. Oh, Dzaraf. belum mungkin ya. Ya, Itu ya, ya. dzaraf saja itu, khusus dzaraf. Oke, oke. Makasih Pak Ustadz. Oke, makasih. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Aman lah ya. Aman. Ayo lanjut ke tamrinat halaman 60 Bapak Ibu. Mayyizil idhafata lafziyata minal idhafatil ma'nawiyyati fi mayali. Sekarang saya kasih waktu 10 menit Bapak Ibu untuk menggali nomor 1 sampai nomor 10. Untuk pertama ini hanya cukup menyebut di depan nomornya itu L, menulis L atau M. Saya ulang lagi. Di nomor 1 sampai 10 itu digaris bawahi pakai pensil kalimatnya. Halaman berapa, Ustaz? Halaman 60. 60. Iya, saya ulang ya Bapak Ibu. Jadi lihat halaman 60. Ini ada nomor 1 sampai nomor 10. Tugas Bapak Ibu menggarisbawahi idhofatnya lalu mengklasifikasi ini maknawiyah atau lafziyah. Di garis bawah ya. Oke, ditulis L kalau lafziyah di depannya, M kalau maknawiyah di depannya. Silakan. Waktunya 5 menit sampai 10 menit. Silakan. Halaman 60. Pak Ustadz, buku saya cuma sampai 50 halamannya Pak Ustadz. Oh iya, terus gimana caranya? Berarti sementara Ibu tunggu dulu. Apa Bapak Ibu yang lain sama 50 halamannya? Buku LBIK Bu Enggak buku Anjali. LBIK Bu Buku Anjali. LBIK Bu Anjali. Buku LBIK Bu. Nah, Iya. oke. Kan tadi nyebutnya buku biru. Iya. Maklum puasa. Oh iya benar. Jadi apa saja puasa. Ya silakan Bapak Ibu. Di garis bawahi idhofatnya lalu sebut itu kategorinya lafziyah atau maknawiyah. Gitu aja sih. Gampang lah, cepat lah. Silakan. Nyantai-nyantai aja Bapak Ibu. 5 sampai 10 menit. Assalamualaikum.
Baik, kita bisa mulai. Oke. Satu ya, Bapak Ibu. Silakan dengan Ibu Siti Tarwiyah nomor 1. Boleh dibaca, Bu? Sari'ul ghadabu katsirul khata. Sari'ul ghadabi. Ghadbi. Sari'ul ghadbi Sari'ul Kasirul- ghadabi. Katsirul khata. Khata'a. katsirul khata'i. Khata'i. Sari'ul ghadabi. Katsirul khata'i. Katsirul. Khata'i. Iya. Berapa mana itunya, Bun? Apa Maknawi namanya? Gimana? Maknawiyah ya. Ma'nawiyah. Yang mana tuh ya? Kasirul khata. Katsirul khata. Coba kita lihat Bapak Ibu. Katsiru itu kata sifat atau bukan? Kata sifat. Kata sifat. Dilapsi. Kalau kata sifat berarti lafzi atau maknawi? Lapsi. Laftiyah, iya laftiyah. Lafzi, ya. Oke, masih adakah yang lain idhofatnya di situ? Saya nggak tahu artinya sari'ul ghadab. Pemarah. Ustaz. Iya, sari'ul ghadab artinya banyak marah atau mudah marah. Oh. Orang yang mudah marah itu gampang salah. Banyak salah. Banyak salah. Orang biasanya orang yang banyak marah. Banyak salah. Jadi orang yang Laftiyah ya. ya, sari'ul ghadab itu idhofat lafziyah. Laftiyah. Cari orang ghadab. Katsirul khata itu idhofat lafziyah. Kenapa Bu idhofat lafziyah, Bu? Bu Tawiyah, sari'u. Alasannya tahu Ibu kenapa? Karena kata sifat. Alasannya karena dia sifatnya. Kenapa? Dari sifat. Iya benar. Lafziyah. Kata mudhofnya dari kata sifat. Itu betul. Sifat. Kalau kata idhofat lafziyah, Bapak Ibu nggak perlu cari taksis sama ta'rifnya, nggak ada. Jadi yang ada taksis sama ta'rif itu hanya pada idhofat maknawiyah. Ada yang bertanya sampai situ Bapak Ibu? Sebelum kita lanjutkan? Nggak ada, aman lah. Pokoknya pahim lah. Insya Allah. Kalau Habis diterangin ingat. iya, itu memang begitu, nggak apa-apa. Jadi makanya perlu diterangin terus, maka perlu ada lampu kan, gitu ya, supaya. Ya, Ibu Rustini nomor 2. Ya Ustadz. Kasratut to'am tafsidul abdan. Tufsidu ya. Kasratut to'am tufsidul abdan. Betul. Ya. Ada nggak Berarti itu? kasratut to'am. Benar, kasratut to'am. Kalau tufsidul abdan termasuk nggak? Termasuk Ustadz, tufsidul abdan. Tapi saya nggak tahu artinya nih, tufsidul fasad ya apa itu? Saya nggak tahu. Kalau kasratut to'am tahu banyak makan. Banyak. Nah, Merusak tufsidul badan. abdan, Merusak badan bukan Tufsidul Ustaz? abdan termasuk nggak Bapak Ibu? tufsidul Merusak abdan. badan Kalau bukan artinya kalau Ustaz? dari Merusak badan. merusak badan ya. Gimana Bu Ela? Termasuk nggak Bu Ela? Tufsidul abdan kan sama-sama ini kan nakiro ma'rifat nih.
Gimana Bu Ella? Suaranya kurang jelas. Karena tufsidul fi'il. Fi'il, nggak bisa. Oh iya benar ya nggak bisa. Berarti kasratut ta'am. Berarti cuma satu ya, apa? Ya, kasratut ta'am. Kasratut ta'am. Itu idhofatnya lafziyah atau ma'nawiyah? Iya. Lafziyah. Dia lafziyah. Itu sifat jadi lafziyah ya. Itu Iya. sifat jadi lafziyah tuh. Yang lain? Banyak makan. Yang lain? Jadi di sini ada dua ya Ustadz. Yang mana? Tufsidul abdan Apa itu ma'nawiyah bukan Ustadz? Tadi kan sudah disebut. Tufsidul Oh, abdan iya. termasuk idhofat, bukan? Bukan Iya, iya. termasuk. Kan Karena mana kita kan dia fi'il ya Ustadz. Jadi Fi'il. ma'nawiyah bukan Ustadz. Sebentar. Nggak bisa. Oh bukan ya. Kalau dia fi'il nggak bisa idhofat. Nggak bisa idhofat apa Ini saja. artinya apa tadi? Iya iya benar Ustadz. Kalau idhofat itu mesti apa? Isim. Artinya apa? Ya harus isim. Ya. Iya. Jadi tufsidul abdan idhofat bukan? Ma'nawiyah deh. Bukan. 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 Cuma Bukan. satu idhofatnya, yaitu Kasiro. Itu kan Hasil to'am. Nah, pertanyaan ta'am itu lafziyah atau maknawiyah? ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Kalau Bu Nursia maknawiyah, Bu Uut maknawiyah. Tadi Lafziyah. Lafziyah. Karena sifat, Lafziyah. kasro kan besar, sifat, jadi lafziyah. Iya. Jadi kalau Iya, iya. bertemu para ulama begini, ulama nahwu begini, Enggak, saya kira karena makrifat gitu ya, apa menjadikan Iya. Lafziyah. nah, ya udah supaya nggak terlalu lama kita potong dulu sedikit di sini ya. Jadi gini Bapak Ibu, Iya, iya. kasrotu itu kan banyak itu kan sifat. Oh, Gini, kasro itu artinya memang banyak, tapi kata sifat bukan? Sifat. Bukan. Bukan. Ya. Kalau Nah. saya di isim Baik, begini tak kasih lagi nih ininya clue-nya nih. Yang namanya sifat itu ada tiga ya. Isim fa'il. Ini rahasia aja nih, rahasia kita aja. Isim fa'il. Kedua, isim maf'ul. Yang ketiga, sifat musyabbahah. Tuh, itu aja tuh. Boleh Bapak Ibu berpatokan pada arti, tapi tiga bentuk tadi, penanda tadi tuh, ciri tadi nggak boleh dilepaskan. Sifat. Pertanyaannya kata kasrotun itu tantun itu kasrotun itu kira-kira isim fa'il bukan? bukan. Bukan. Isim maf'ul juga Bukan. Bukan. sifat musyabahah bukan. Bukan. Berarti Jadi ma'nawi. itu apa? Bukan. Berarti Ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Kira-kira kasrot itu jadi apa kategorinya, di mana itu kategori dalam tasrifnya sebagai apa dia? Isim sifat Isim. ya itu masdar. Oh, masdar. Masdar tik ya, masdar titik jangan ditambahin masdar mono, masdar majid. Jadi Bapak Ibu, nah Jadi Pak Novier kenapa disebut lugawi ya? Karena dia sifat ya dianggapnya ya. Karena sifat ya betul. Jadi kalau kita melihat itu apa? Arti. Tak mardutoh di belakang itu boleh nggak itu ciri dari masdar? Enggak mesti juga, sebab sifat juga ada yang tak marbutoh juga. Oh. Ya. Tapi kasrotun itu kan masdar. Ya, kasrotun. Kita ulang lagi Bapak Ibu. Isim fa'il wazannya fa'il kan begitu? Ya. Isim maf'ul kan secara umum polanya kan maf'ul kan begitu? Maf'ul ya. Lalu sifat musyabahah selain fa'il kalau ada pola keempat bukan fa'il namanya sifat musyabahah. Begitu ya? Wujudnya rata-rata bunyinya fa'il. Bunyinya tuh fa'il. Ada alif lamnya. Fa'lan. Itu ciri-cirinya tuh. Itu sifat musyabahah.
Fa'il. Ya, coba Bu Asfari apa aja? Masih mumet nih, Pak. Jadi jawabannya Baik. adalah Jadi ma'nawiyah ya, Pak. jawabannya karena dia bukan kata sifat, berarti idofatnya idofat Ma'nawiyah. 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 Karena Bapak Ibu menyebutnya idofat ma'nawiyah, berarti harus dilanjutkan. Itu fungsinya ta'rif atau takhsis. Kalau Takrif. takrif, Takrif. takrif. Bagaimana Karena- tahu ta'rif? Karena yang satu nggak ada alif lam, Karena ada alif lam. jadi nakiro marifat. Jadi Nah, patokannya mudofnya dua-duanya. nakiroh. Pak, nggak usah dua-duanya. Kalau semua mudof memang nakiro. Patokan Bapak Ibu mengenali dia ta'rif atau taksis cukup pada mudof ilaihnya saja. Bedanya ada alif lam. Kalau Ada alif mudof lam. ilaihnya ada alif lam, berarti ta'rif. Kalau nggak ada alif lam, gampangnya begitu ya. Berarti Artinya nakiro taksis. untuk ada alif lam, namanya taksis. Taksis. Takrif. Ada Jadi kasrotu to'am itu nakiro marifat. itu ma'rifat. Marifat. Marifat. Karena Marifat. dia marifat berarti fungsinya apa? Harus ma'nawiyah. Takrif. Takrif. Nah, Luar biasa dah, subhanallah, mantap bener dah. Nomor 3 sekarang. Ya, nomor 3. Silakan Bu Nursia, nomor 3. Al-muzu apa nih? Al-muzu al-maluma Coba. mustajibad doa ad-doa. Nomor 3. Nomor berapa, Bu? Halaman Nomor berapa Bu Nursia? Kata kalimu minum. nomor 3. 60 nomor 3, Bu. Oh, nomor 3. Ya ya, la tatakam Lagi Roma. la tatakamu min qabli al-tafak Takir. Ittafaqiro fima yang fauka. La tatakallam min qabli tafkir. Fima yanfa'uka. Ibu yang di garis bawah yang mana Bu Nursia? At-tafakir. Itu satu lagi mudhofnya mana? Boleh ya, at-tafakir. Kan namanya idhofat itu mesti satu paket ya Bun ya, isim dengan yang kata setelahnya. Oh, iya iya. Ada jorof, ada isim jorof zaman. Qobla Nah, kan. yang mana? Qobla at-tafakir. Kobra Qobla at-tafakir. takfir. Qobla Qobla ya? at-tafakir. Ini Oh, qobla, ya ada min qobli. qobli tafakir. Ada minnya ya, ada zar. Baik, Bapak Ibu. Kalau qabl itu ada minnya maka tidak disebut lagi zorof. Kalau zorof itu kalau nggak ada huruf jarnya dibacanya qobla, selalu mansub, itu zorof namanya. Ya. Kalau qobla tafkir zorof. Kalau min qabli isim biasa. Qabli tafkir. Jadi garis bawahnya qabli tafkir. Iya. Itu maknawiyah atau lafziyah? Kalau saya bilangnya maknawiyah. Itu ada Kalau Ibu al. bilangnya maknawiyah. Karena punya alasan dong, kenapa? Ada, saya cuma aja ada alif lam aja tadi yang Lafziyah. Sebenarnya kalau lafziyah juga ada alif lamnya. Iya, lafziyah. Lafziyah dengan qabli lafziyah. Ayo kalau Pak Selamat, lafziyah atau manawiyah? Lafziyah, itu Ustaz. kan marubah. Manawiyah. Isim maknawiyah Manawiyah. marubah. Manawiyah, Ustaz. Manawiyah. Kenapa manawiyah?
Nama Mudofnya isim. Nah, jadi ayo Nah, saya kiranya. ulang lagi ya. Untuk menentukan maknawiyah atau lafziyah, untuk menentukan lafziyah atau maknawiyah, Bapak Ibu fokus pada mudhofnya saja. Fokusnya gimana? Kalau mudhofnya isim, maknawiyah. Manawiyah. Kalau mudhofnya sifat, Iya. Iya. itu selesai. Ini komplit. Sekarang kalau maknawiyah Ibu ditanya, ini ta'rif atau taksis? Kalau menentukan ta'rif taksis, yang dilihat Alif lam. Mudhof ilaihnya. kalau dia makrifat berarti ta'rif, Ma'rifat. kalau dia nggak ada alif lamnya berarti taksis. Gimana Bapak Ibu? Paham? Iya, Tah. Insya Allah. Jadi min qabli tafkir, ulang lagi nih, lafziyah atau maknawiyah? Maknawiyah. Maknawiyah. Karena dia Maknawiyah. itu tak Karena mudhofnya atau taksis. Ta'rif. Arif. Ta'arif. Ta'rif. Dari Ta'rif. mana cluenya, petunjuknya kalau dia ta'rif? Mudhof ilaihnya Ma'rifat. Benar, mudhof ilaihnya alif lam Lam at-tafkhim. mim. Benar. Sekarang nomor 4. Ibu Halimiyatun. Ayo Bun. Mana sih? Al-mudolum Mazlumu. Mazlum. mastajaba da'a. Ulangi lagi coba pelan-pelan bacanya. Al-mudoluma mastajaba da'a. Al-mazlumu mustajabun. Mustajabu. Aduh. Iya. Ya. Mustajabun. Al-mazlumu mustajabu doa. Madlamu Orang mustajabu. zalim mustajab ya Pak Ustadz? Iya, orang yang dizalimi itu mustajab doanya. Mm-mm. Mana yang digaris bawahinya, Bun? Al-mudolimu mustajabah. Mustajabu. Apa tadi bacanya? Mazlumu. Al-mazlumu. Al-mazlumu. Oh, matlumu mustajabu. Tajabud doa. Mustajab. Mustajab itu kan artinya ya. Doa. Yang ibu garis bawahi yang mana? Al-mudolum mustajabu. Majlumu. Majlumu. Oh, madlumu. Diberi harokat ya, Bun. Kalau ini ya. Tajab. Al-mazlumu mustajabu doa. Jadi kalau ibu al-mazlum ya. Al-Mustamu. Oke. Ya. Mudolum Bapak mustajabu. Gunanto. Pak Gun. Apa, Mana Ustaz? ini garis bawahi? Idafiyah. Mustajabu doa. Mustajabah. Mustajabu yang Mustajabud doa. sifat. Mustajabu doa. Mustajabud doa. Artinya Sifat. doa yang Doa dikabulkan. mustajab. Mustajab dikabulkan. Doa yang Kalau mustajab udah ketahuan sifat. mustajab doa itu idhafatnya, pertanyaannya lafziyah atau maknawiyah? Lati atofiyah. Atofiyah. Lafadziyah. Iya, Ustaz. Tasbiyah. Labdiyah. Iya, Lama labziyah dia. Ada Labziyah. musabaha. Jadi lafziyah L. atau maknawiyah? Maknawiyah soalnya mudhofnya isim. Sifat. Mustajab. Aduh, keder dah. Aduh. Ya Bapak Ibu, mustajab itu dari pola katanya dia apa? Masdar ya. Istajaba. Yastajibu. Mustajabah. Istijaban. Mustajabun. Mustajibun. Mustajabun. Mustajabah yastajibun. Mustajabah yastajibun. Baik.
Mustajab itu ternyata ismul Isim maf'ul. maf'ul. Iya, isim maf'ul. Oh, isim ya. Oh, jadi Mufta'al. labziyah. Kalau isim maf'ul berarti idofatnya idofat apa? Sifat. Iya. Labziyah, Labziyah. Iya. Labziyah. Labziyah, Ustaz. Betul, labziyah. Maknawiyah apa lafziyah? Kenapa? Labziyah. Ta'arif ya, Ustaz. Labziyah ta'arif bukan? Nggak ada. Nggak ada. Labziyah nggak ada Kalau ta'rif labziyah sama nggak ada Kalau dia tahsif. labziyah tidak ada fungsinya. Yang ada fungsi hanya maknawiyah. Isim ma'nawiyah. Nah, sekarang Katanya mustajab itu isim apa sifat? sifat. 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 Ya, kata sifat. Taunya kata sifat dari mana? Ismul maf'ul. Kan isim Isim maf'ul. maf'ul. Jadi labziyah. Kalau Dari isim lafziyah maf'ul dia. itu sifat, berarti kalau depannya sifat namanya Labziyah. Labziyah. Kalau lafziyah ada tangkir ta'rif taksis nggak? Tidak Ada. 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 Oh iya. Kalau lafziyah tidak ada. Nah, gitu aja gampang kayaknya deh. Gampang kalau dikasih tahu. Iya. Kasih tahu aja nggak gampang. Kalau diskusi begini gampang nih. Ayo. Nomor 5. Ayo. Bu Tati. Bu Tati. Hati-hati Bu. Jalan. Qaddama rajuli atbaqa fakihatan khadimil rasyid. Qad damar rajulu Qaddama rajulu atbaqa fakihatin fakihati al-khadimir rasyid. Al-khadimir rasyid, Ustaz. Khadimir Rasyid. Itu idofat apa, Ibu? Khadim. Qadama rajulu atbaqa. Mana itu? Maknawiyah, Ustaz ya? Kalau Khadimir Rasyid, Khadim Itu pilihan. isim fa'il. Kalau isim fa'il Labziyah. berarti idofatnya apa? Ya. Labziyah. Labziyah. Kalau lafziyah nggak usah dicari ta'rif sama taksis. Jadi kan keduanya tuh ada nih alif. Ya. Alif khodim. Jadi Dalam lagi lafziyah, Ustaz ya. Khadimir Rasyid. Khadimir Rasyid itu khadimnya itu isim fa'il. Isim fa'il. Karena isim fa'il maka dia sifat. Karena dia sifat maka namanya idhofat lafziyah. Lafziyah. Selanjutnya, Terima kasih, Ustaz. apa di kalimat itu cuma satu idhofat? Ada dua. Ada dua. Coba Bu Maryam. Qaddama rajul Atbaku ar-rajulu. Atbaq fakihah. Atbaq fakihah. Atbaku. Atbaqo artinya apa tuh Pak Ustadz? Kenapa? Atbaqo artinya atbaqo. Oh, atbaq fakihah artinya berpiring-piring buah-buahan. Piring nampan. Orang itu menghadirkan berpiring-piring buah-buahan. buah-buahan gitu, Ustaz ya? Ya, berpiring-piring buah-buahan. Fakihah buah-buahan. Piring, piring buah-buahan. Iya, piring buah-buahan. Piring berarti isim dong. Nah, pertanyaannya Nawiyah, Ustaz. atbaq
itu sifat atau isim? Isim. 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 Isim karena Kalau dia piring. isim berarti idhofatnya Sifat maknawiyah. Namanya. maknawiyah. Kalau maknawiyah fungsinya ta'rif atau taksis. 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 Dari mana pengenalannya kalau itu taksis? Tidak ada Bako. Ada di lam. Pokoknya dalam lam, alif Kayaknya lam. nggak ada alif lamnya. Mudhof ilainya nakiro jadi taksis. Itu dia. Pas lah. Pinter. Nomor 6. Ibu Khairani nomor 6. Asal alimu. Batal alama nasia. Ulangi. Batal alama nasia. Itu bunyinya afatul ilmi anisyanu. Afatul ilmi. Ilmi. Afatul ilmi anisyanu. Bahayanya ilmu itu lupa. Ilmi apa Pak? Afatu apa Ustaz? Faidah ya? Afatul ilmi bahayanya ilmu Oh, bahaya. adalah lupa. Bahaya. Bencana ilmu itu adalah lupa. 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 Ya. Baik. Mana Bu idhofatnya? Ilmu Bencana nasiyah. ilmu. Afatul ilmi. Nasiani. Ilman nasian. Ilmu nasiyah. Nasiani. Ilman nasiyah. Afatul ilmi anisyanu. Emang boleh mudhof itu pakai alif lam? Enggak. Afatul ilmunya ada ilmi. ilmu Afatul anisyanu. ilmi. Fatul ilmi. Sekarang afatul ilmi itu mudhofnya afat. Bahaya. Bahaya. Dia sifat atau isim? Sifat. 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 Lafziyah. Nafsiyah. Sifat itu ada berapa macam? Ada 3. Tiga. Isim fa'il, isim maf'ul. Fa'il, maf'ul, musabaha. Untuk keempat yang beda. Untuk keempat yang beda. Sifat safahah. Afatul Musabaha. Musabaha. bahayanya ilmu itu adalah lupa. Mudhof ilainya afatul ilmi. Afa itu ternyata bukan sifat, dia masdar. Kalau dia masdar berarti idhofatnya namanya idhofat Ma'nawiyah. Ma'nawiyah. ya, fungsinya ta'rif atau taksis. Tarif. Ta'rif. Ya gitu tuh. Mantap. Karena mudhof ilainya ada alif Karena lam. ada alif lam. Nah, luar biasa. Selanjutnya. Iya, boleh di silent dulu. Pak, siapa selanjutnya? Pak Selamat. 7. Kamalan akli dalilun ala dakai Sohibihi. Baik. Idhofatnya ada berapa? Idhofatnya 1, 2. Kulul akli. Kulul akli. Daka sahibah. Sohibihi. Sahibihi. Kedua. Pertama kamalul akli.
akli, kamalul akli, Yang kedua, Ja'arul sohab. kemuliaan atau Zaka. kesempurnaan min akal, Zakat. keduanya zakai sahibihi, zakai sahibihi. cerdas orangnya. Sempurnanya Cerdas orangnya, akal seseorang itu adalah tanda kecerdasan pemiliknya. Kecerdasan orangnya. Cerdas Ulangi lagi, Ustaz. Maaf. Ulangi orangnya. lagi ya. Sempurnanya, Kamalul, sempurnaan. kamalul Sempurnaan akli, akal seseorang itu sempurnanya akal itu penanda tandanya kecerdasan akal, kecerdasan orangnya. orangnya. Lah iyalah kalau akalnya digunain pasti cerdas. Kamalul akli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak ulangin Pak, sempurnanya akal itu. Nanti diulangi. Yes. Coba ada berapa idhofat? Ada dua, Ustaz. Dua. Dua. Nah, yang satu Dua. Yang satu Kamalul kamalul akli, Kamalul akil. kamal. Sama zakat Kedua, sahibihi. Zakai sahibihi. Sahibihi. betul. Yang- Dua. Yang pertama kamalul akli idhofat apa namanya? namanya idhofat kamalul kesempurnaan. Sifat. Lafziyah, Ustaz. Labziyah. Lafziyah. Lafziyah. Ini kamalul akli lafziyah atau maknawiyah? Lafziyah. Labziyah. Lafziyah. Nawiyah. Kamalul akli. Taunya lafziyah dari mana? Namanya tidak ada alif lam. Keduanya ada Dari- alifnya isim fa'il ya. Master ya? Ulangi lagi. Master, Ini Isim master. fa'il. Master Pak ya? Kamila. Kamala. Kamaluni. Oke, sebentar. Kamil. Nah, jadi gini. Kamal akli. Sebentar. Master Ustaz, manawi, Ustaz. Yang pertama manawi. Oke. Yang pertama manawi, Ustaz. Masih. Jadi menentukan maknawi sama lafzi nggak ada urusannya alif lam atau nggak ada alif lam. Oh. Oh, Yang bukan. Au. Sifat apa isim? terus apa Ustaz? Kalau menentukan lafziyah maknawiyah, lihat Sifat. mudhofnya, Mudofnya. sifat atau isim. Iya. Oh. Iya. Iya. Kalau menentukan ta'rif atau taksis, barulah dilihat mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya. Ada alif lamnya atau tidak. Gitu Bapak Ibu. Jadi ulangi lagi nih. Kamalul akli, kesempurnaan akal itu maknawiyah atau lafziyah? Maknawiyah. Maknawiyah. Taunya kalau dia manawiyah? Master. Master mudofnya. Isim fa'il. Mudofnya master. Kamal itu masdar. Oh, iya kamal itu maksudnya. Lihat apanya tadi? Nah, terus. Nah, sekarang karena dia maknawiyah, baru ditanya, ini maknawiyahnya Ta'rif. Tarif. Mudhof ilaihnya ada alif lam. Nah, kalau mudhof ilaih alif lamnya berarti ta'rif. Ta'rif. Nah, sekarang jangan pakai alif lam. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifat, ta'rif. Kalau mudhof ilaih nakirah, Taksis. Tahsis. ala zakai sahibihi. Zakai sahibihi. Idhafatnya mana? Zaka. Zakai sahibi. Zakai. Zakai sahibi. Nah, digandeng. Kalau idhafat berarti mudhof ilaih. Zakai sahibi. Zakai sahibi itu lafziyah atau maknawiyah? Maknawiyah. 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 Betul, maknawiyah. Karena zakai itu masdar. Nah, terus
Ini ta'rif atau Taksis. taksis? Taksis. Taksis. Nah, mudhof ilainya nakiro. Takrif. Nakiro atau ma'rifat, zakaihi. Makrifah. Makrifah. Ma'rifat. Takrif. Iya, Ustaz. Ma'rifatnya dengan cara apa? Apa? Sohibi itu ya? Itu mudhof ilaih juga dia, Iya. makrifah. Amal itu. Ya, Amal. karena dia ada mudhof ilaihnya juga ya. Ada Iya. domir. Berarti dia ma'rifat. Domirhu ya. Karena ma'rifat, ta'rif apa Berarti namanya? ta'rif. Idhofatnya apa namanya? Ta'rif. 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 Maknawiyah. Tarif. Ya, ma'nawiyah. 8. Coba nomor Berarti ada 8. Berarti ada mudhof lagi dong, Pak Ustaz. Ada idhofah lagi dong, Ustaz. Kenapa Ibu? Berarti 3 dong idhofahnya. Sohibu, sohib, bihi. Boleh, iya. Sahibihi. Jadi kamalul akli 1, zakai sahibi 1, zabihibihi 1. Boleh. Banyak banget. Loh, 4 juga boleh sih. Tambah banyak kan tambah seneng. Buka puasa aja tambah banyak tambah seneng Ibu. Ya, ngantuk terawihnya. Iya, memang. Jadi dua-duanya Kamat akini dalilu ala. Silakan. Selanjutnya. Silakan dengan Ibu Nur Huda. Ya Ustadz, Ibu nomor Hubus. 8. hubus sanai tabiatil insan. Tabiatul insan. Tabiatul Hubus insan. sanai, Hubus Tabiatul sanai. insan. Lafziyah bukan, Ustaz? Idofatnya ada berapa idofatnya? Idofatnya ada 2. 2. Yang mana aja? Hubus sanai sama tabiatul insan. Betul Kak Ustadz? Hubbus sanai 1, tabiatul insan 1. Oke. Betul. Yang hubbus sanai, idofat apa ini? Idofat maknawiyah. Idofat maknawiyah. Maknawiyah. Kenapa maknawiyah? Karena hubunnya masdar. Betul nggak Ustadz? Iya, karena mudhofnya bukan sifat. Kata sifat. Tabiatul insan, idofat apa ini, Bun? Maknawiyah juga Ustadz. Maknawiyah juga. Dua-duanya beda nggak nih fungsinya ta'rif sama taksis? Sama. Dua-duanya ta'rif Ustadz. Sama. Betul, dua-duanya ta'rif karena masdar ya. Dua-duanya. Iya. Oke, selanjutnya nomor 9. Ustaz sanai apa sih Pak Ustaz artinya sanai? Nah, itu pujian. Oh, pujian. Senang dipuji itu adalah apa tabiat manusia, emang begitu. Sifat manusia. Tabiat manusia itu senang Wiji. disanjung. Selanjutnya nomor 9. Pak Rofiar, boleh Pak, silakan. Kanal Muawiyah Farigul Qalbi Farigul Qalbi min amril khalifah. Kanal Umawi Farighul Qalbi bin Amril Khalifah. Min amril khalifah. Min amril khalifah. Jadi ada berapa idhofahnya? Kanal Muawi. Kalau kana itu Umawi. fiil. Hah? Kalau Karena fiil ya? Isim. Karena Fiil. fiil Ustaz. fiil madi. Karena ya Kalau bukannya kalau isim kana dan kawan-kawan. Itu setelahnya. Hah? Setelah kananya baru isim kana. Kalau kananya kan fiil. Fiil. Jadi idofnya Farigul Qalbi.
Ya, itu satu. Hanya satu. Amrul Khalifah. Amrul Khalifah. Khalifah, betul. Kalau Fariqul Qalbi apa itu idofatnya? Fariqul artinya apa Pak Ustadz? Kosong, Kosong. hampa. Kosong hati. Kosong berarti itu sifat. Nah, berarti Sifat. Kalau sifat berarti lafziyah. lafziyah, sahih. Lafziyah. Satu lagi, Amrul Khalifah. Amrul Khalifah. Amrul itu berarti isim. Pemimpin ya? Iya, pemimpin. Masdar. Perintah. Masdar. Jadi maknawiyah. Ma'nawiyah. Kalau ma'nawiyah, Amrul Yang Khalifah sifat- fungsinya Yang apa itu? sifatnya makrifat. Jadi Takrif. 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 Maknawiyah takrif. Takrif, betul. Luar biasa, senang nih. Jadi, Fariqul Qalbi idhofat apa? Lafziyah. Lafziyah. Fariqul Qalbi lafziyah. Kalau Amrul Khalifah Maknawiyah. Maknawiyah takrif. Maknawiyah takrif. ya fungsi ta'rif. Betul. Dzannal Umawi Rasulullah Rafidi kamilal akli. Coba silakan. Ini dengan Ibu Anjali. Ya Pak Ustadz. Donal Muawiyah Rasul Rasidin Kamila akli. Ya, akli. Dzannal Umawiyu Rasular Rasyidi kamilal akli. Coba ada berapa idhofatnya? 2, 3. Mas Maria banyak. 3. 2 ya. Pak Ustadz. Dzannal Umawi Rasul Rasyid kamilul akli. Pertama. Dzannal Umawi. Bukan. Zona itu fi'il. Rasul Rashid. Rasul Rasyid kamilul akli. Rasul Rasyid itu satu. Yang kedua. Kamilul akli. Sempurna akalnya. Kamilal akli. Kamil akli. Baik, kita lihat. Jadi dzannal Umawi itu fi'il fa'il. Rasulullah Rasyid barulah idhofat. Nah, Rasulullah Rasyid idhofatnya idhofat apa? Ya, isim maknanya. Kamilal akli. Kamilal akli dia Jadi Rasulullah Rasyid idhofatnya idhofat kamilal akli. Lafziyah. Bagaimana taunya lafziyah? Isim fa'il. Isim fa'il. Kamilu. Kamilah. Rasulullah Rasyid. Rasul idhofatnya maknawiyah. Fungsinya apa? Tafsir. Ta'rif. Kamilal akli berarti lafziyah. Kalau lafziyah nggak usah ditanyain lagi apa namanya model punya. Orang-orang sudah pada ngambil. Baik, saya mau kasih apa namanya? Baik, perhatian.
Jadi idhofat itu mengkaitkan isim kepada kata yang datang setelahnya. Gitu ya. Idhofat ada dua macam. Idhofat ma'nawiyah dan idhofat lafziyah. Idhofat ma'nawiyah dikenali apabila mudhofnya adalah isim. Kalau lafziyah dikenali mudhofnya adalah kata sifat. Terus kalau idhofat ma'nawiyah ada uraiannya lagi dua. Ta'rif atau takhsis. Kalau mudhof ilaihnya itu pakai alif lam atau ma'rifat, maka namanya ta'rif. Tapi kalau mudhof ilaihnya tanpa alif lam, namanya takhsis. Ya, kalau nggak ada alif lamnya, kalau nakirah namanya takhsis. Adapun jika mudhofnya kata sifat, maka namanya idhofat lafziyah. Kata sifat bagaimana cara mencirikannya? Ada tiga bentuk polanya. Pertama, kata yang berpola fa'il. Yang kedua, sifat dari si maf'ul, maf'ul. Yang ketiga, dari sifat musyabahah, fa'il. Itulah sifat yang menjadi sifat musyabahah di dalam fi'il. Maksudnya di dalam idhofat. Itulah apa namanya di dalam idhofat. Jadi idhofat itu ada dua macam, ma'nawiyah lafziyah. Kalau depannya isim berarti ma'nawiyah, kalau depannya sifat berarti lafziyah. Ma'nawiyah dibagi dua. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifat berarti ta'rif, kalau mudhof ilaihnya nakirah berarti takhsis. Itu dia. Alhamdulillah. Silakan ada yang bertanya Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, latihan yang sama dengan yang tadi itu ada di halaman 61. Halaman 61 itu Bapak Ibu diminta untuk menunjukkan mana idhofat ma'nawiyah, mana idhofat lafziyah. Kalau idhofat ma'nawiyah tentukan takhsis dan ta'rifnya. Oh, udah biasa ini mah, udah bisa lah. Insyaallah ya. Kan ini apa namanya tamrinat tentang apa itu idhofat. Jadi begitulah idhofat. Baik. Demikian, Bapak yang muliakan, pembahasan kita tentang idhofat. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang tentang idhofat, gitu ya. Jadi informasi nanti insyaallah hari Jumat depan insyaallah ya. Ya. Jumat depan tatap muka. Ya. Insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat. Akadah, Bapak yang muliakan, kita ketemu lagi di pertemuan akan datang insyaallah. Syukran ala husni istimaikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tami buat semuanya. Sami-sami. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.